Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, selamat malam. Hari yang cukup padat, cukup melelahkan buat kita, tapi semoga tetap semangat selalu, untuk selalu menambah wawasan ya, sama-sama sharing kita, berbagi sama teman-teman kita. Baik Bapak Ibu, Sudah, sekarang Bu. ya, kita masuk di ruang kolaborasi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik ya. Kemudian kita hari ini 2 jam pelajaran. 1 jamnya 45 menit, berarti sekitar 1,5 jam. Baik, sebelum mulai kegiatan kita, sama-sama kita buka kegiatan kita dengan membaca doa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Identitas modulnya masih paket modul 2, modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik ya. Kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak secara aktif, menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, guru penggerak tampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Capaian umumnya memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat, menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian, capaian khususnya menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu monitoring, konseling, fasilitasi, dan training. Ini kita sudah pelajari kemarin ya. Untuk sesi ruang kolaborasi 2, kita praktek ya, betul-betul praktek. Kemarin kan kita belajar, yang ketiga adalah penutup. Kesepakatan belajarnya, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Instruksi praktek coachingnya, yang pertama, praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Kemarin kita sudah belajar ya, udah refleksi dari pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu sudah tahu semua ya bagaimana alur Tirta ya. Kemudian yang kedua, praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Yang keempat, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari. Tapi di sini saya berharap kita belajar yang di supervisi akademik, ya Bapak Ibu ya. Kemudian masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit. Jadi pastikan waktu 15 menit itu efektif ya. Selesai alur tirtanya. Kemudian praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Salah satu peserta dialihkan jadi co-host. Hasil rekaman diunggah di LMS. Unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 assignment. Pembagian kelompoknya ini agak saya geser sedikit. Pak Hari dengan Bu Silvi, diingat ya, kelompok 1 di main room. Kemudian rubrik penilaiannya yang pertama, mendengar aktif, yaitu bebas dari judgement. Ingat tuh, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coachee. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Ya, bukan pertanyaan yang memunculkan baru, enggak, tapi dari yang pertanyaan yang mendengarkan tadi dikembangkan lagi, digali lagi gitu ya. Kemudian pertanyaannya berbobot, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kuncinya selalu itu berulang-ulang ya. Kemudian memberdayakan coachee, membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Kemudian ketepatan waktu dikumpulkan sebelum atau saat due date. Intinya coaching itu kan kita menggali potensi. Jadi banyak hal yang dapat tergali dari si coachee itu. Selamat pagi, Bu Sylvia. Selamat pagi, Pak. Ya, pada kesempatan hari ini
Ibu Sylvia di ruangan ini ada perlu apakah pada kesempatan hari ini, Bu? Saya tuh baru pusing nih, Pak, Baru sama pusing. salah satu anak di kelas saya dulu, Pak. Namanya ini, Pak, Chelsea. Pusing saya sama anak itu satu itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada anak-anak, Bu? Nah, dia tuh kok bisa ya, Pak, mualesnya tuh luar biasa loh. Muales banget, Pak. Belajar tuh nggak pernah belajar kayak. Jadi terkait dengan pembelajaran di kelas tuh anak apa tadi malas ya, Bu ya? Iya, malesnya luar biasa. Tugas itu nggak pernah ngumpulin. Tugas itu nilainya wah buradul, masa nilai kok kayak solmisasi, duremi gitu terus, Pak. Pusing loh saya. Kira-kira apa yang menjadi permasalahannya itu, Bu? Nah, kayaknya itu anaknya itu loh, Pak, apa? Kecapean basket itu loh. Dia kan itu tim basket, jadi kapten basket. Timnya, terus kalau latihan itu kan seminggu bisa sampai 3 kali, terus ada turnamen juga bulan ini. Nah, kok saya rasa yang bikin dia males itu Pak, saking repotnya sama basket itu loh dia itu. Oh, jadi dia sibuk dengan kegiatan ekstra ya, Bu ya? Bukan ekstra Pak, itu tim basket toh Pak, jadi Tim. kaptennya kalau apa namanya ada lomba-lomba gitu tuh dia kan termasuk tim yang disertakan kalau ada lomba Pak. Kemudian kalau dari kegiatan seperti itu kira-kira ada solusinya enggak, Bu? Terkait dengan seperti itu. Kalau ada kegiatan seperti itu mungkin ada permasalahan-permasalahan lain enggak, Bu? Atau solusi mengatasi itu kira-kira apa, Bu? Nah, saya ya bingung Pak, makanya saya kesini mau tanya Pak Hari, Pak. Ya, selanjutnya Bu terkait dengan permasalahan itu mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana di dalam pembelajaran Ibu di selama ini, Bu. Ya, jadi dia tuh kalau di sekolah itu, kalau di kelas saya tuh kayaknya ya diem, nggak cerewet, kayaknya merhatiin. Tapi kalau tugas itu sudah nggak pernah ngerjain, Pak. Tugas itu kalau ulangan ya itu nilainya jelek banget. Terus kemudian kira-kira dari seperti itu apa yang Ibu terapkan pada anak itu? Ya saya tuh udah manggil tuh udah lebih dari 3 kali loh Pak, sudah tak panggil. Sudah tak ajak omong heart to heart, kamu kenapa, kendalamu apa. Katanya ya ketika dikasih tahu, tapi kok ya nggak ada perubahan itu Pak, kan jengkel no ya. Tidak ada perubahan sama sekali, Bu. Iya. Kemudian Kak, kok tapi dia nggak bergerak gitu loh Pak. Kalau dikasih tahu kamu belajar loh ya, biar apa namanya nilaimu bisa naik. Kamu kerjain tugas loh ya, biar apa namanya kamu juga latihan juga. Itu ya cuma ya tapi ada actionnya Pak. Tapi ketika pembelajaran bagaimana, Bu? Dia bagaimana? Ya diem kok Pak di kelas Pak. Kalau teman-teman yang jawab dia ya diem toh. Tapi dia mau mengikuti enggak kegiatan pembelajaran itu? Ya, nah ikut-ikutnya tuh ikut Pak. Misalkan saya nerangin ya dia diam, kelihatan perhatikan. Ada kegiatan kelompok ya dia kelihatannya apa dia ikut. Cuma saya juga nggak ngerti apa namanya ketika dia ikut pelajaran itu ada hal lain yang sedang dipikirkan atau enggak, nilainya sampai amburadul seperti itu. Tuh, Pak. Nah, mungkin Bu, mungkin pembelajaran yang dia suka itu kira-kira yang seperti apa? Ya basket Pak, dia itu tim basket kok, leadernya, pemimpinnya di tim basket. Oh gitu. Dia suka basket kok Pak. Pelajaran lainnya tuh nggak ada yang dia semuanya Pak. Nggak ada, tapi memang dia sudah termotivasi di situ ya Bu ya.
Iya, dia tuh cintanya Pernah melakukan pembelajaran yang memang sesuai dengan minat, maaf gimana? melakukan pembelajaran yang mana sesuai dengan minat beliau itu pernah nggak? Oh ya belum no Pak, kan saya nggak bisa basket Pak. Maksud saya terkait dengan pembelajaran Ibu, mungkin dikaitkan dengan hal tersebut. Selama ini belum ada yang materi yang memang nyangkut ke arah olahraga Pak. Tidak ada. Nggak ada di pelajaran saya tuh nggak ada yang materi yang topiknya olahraga Pak. Oh gitu. Yang jelas gini Bu, mungkin selain kalau seperti itu, kira-kira di dalam proses komunikasi ibu dengan anak itu bagaimana? Selain biar ibu bisa memunculkan niat belajar anak itu. Ya saya tuh ya udah manggili Pak, sudah nggak panggil toh. Chelsea gimana? Terus dia bilang iya miss gitu Pak. Tapi dilaksanakan enggak? Nah itu nggak pernah dilaksanakan Pak. Sudah Kan pernah luar biasa Pak. sudah pernah dengan cara yang lain Ibu? Saya tuh sampai sudah bilang sama wali kelasnya segala loh. Sampai saya pesan-pesan sama teman-temannya. Ini Chelsea dibantu ya. Jadi saya kayak itu loh Pak, kayak teman sebaya itu loh Pak. Saya suruh rangki sama si anak itu si Chelsea. Tapi kok ya temennya terus yang nyari dia lah, lama-lama temennya ya nggak mau. Oh gitu. Tapi pernah ya Bu ya? Pernah Pak, udah itu tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Dan kalau dengan teman pernah dari dalam pembelajaran itu dia mau biar dia mau itu kira-kira itu pembelajaran yang seperti apa pernah enggak? Karena mungkin terkait dia punya permasalahan di rumah tidak, kemudian karena ini terkait dengan hobi mungkin kita juga memberikan penyadaran pada dia, pernah enggak? Kalau masalah di rumah enggak ada Pak. Ya, saya udah tanya wali kelasnya nggak ada masalah di rumah dia. Jadi selama ini yang saya lakukan tuh ya berusaha ngajak omong anak itu Pak. Jadi ada masalah apa, cuman dia bilang juga nggak ada apa-apa sih. Itu Pak. Oh gitu. Untuk lebih dalam lagi? Ya mungkin saya habis ini akan manggil lagi ya Pak ya. Kemudian saya berusaha ngasih mungkin semacam tambahan gitu ya. Jadi biar anak ini juga kalau di kelas kan mungkin dia nggak dapat perhatian khusus, tapi ketika tambahan kan saya bisa kasih perhatian khusus ke dia supaya dia juga istilahnya bisa lebih fokus ke pelajaran. Gitu Pak. Jadi makanya dengan strategi itu mungkin ibu memberikan prioritas tertentu pada anak tersebut sehingga dia berkesempatan untuk melakukan pembelajaran walaupun di luar pembelajaran pada umumnya ya Bu ya. Iya Pak. Jadi saya berencana Pak, saya kasih tambahan. Kemudian dari strategi Ibu ini nanti yang akan direncanakan oleh Ibu Silvi, kira-kira nanti ukuran keberhasilan dari Ibu terhadap proses apa yang akan dilakukan Ibu Silvi? Ya saya berharapnya nanti ketika udah saya kasih tambahan ya anak ini itu pertama jelas lebih paham pelajaran saya. Kemudian kedua dia kalau ada tugas itu udah nggak males-males lagi gitu Pak. Yang saya pengen sih. Terus gini Bu, andai kata apa yang sudah Ibu lakukan ini, ya, andai kata apa yang sudah Ibu lakukan ini, nanti bagaimana antisipasi dari Ibu ketika ada permasalahan ataupun ada hambatan dari apa yang sudah disampaikan Ibu?
Yang jelas saya pasti akan kalau lagi saya akan tanya ke wali kelasnya dulu Pak. Kenapa? Gitu. Supaya saya juga bisa ngerti kan yang lebih tahu sebenarnya kan memang wali kelas. Jadi saya akan konsultasi dulu dengan wali kelas, gitu Pak. Ya, jadi Ibu ini betul nanti ketika kan dari anak yang memang sudah tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas Ibu karena minat ya, saya kira ini karena minat ya Ibu, karena minat. Kemudian Ibu sudah merencanakan tadi untuk memberikan tambahan, dan kira-kira Ibu dari antisipasi hambatan yang paling besar yang dihadapi Ibu nanti apa terhadap anak ini, terutama ketika nanti rencana Ibu tadi akan memberikan tambahan tadi, kira-kira hambatan yang paling besar. Yang paling besar ya dia nggak datang Pak kalau pas mau tambahan Pak. Kemudian antisipasi kalau seperti itu bagaimana Bu? Ya saya kan punya nomornya Pak, nomor WA-nya, nanti akan saya hubungi Pak. Kemudian komunikasi kemudian saya akan minta nomor orang tuanya juga supaya ketika anak ini saya hubungi nggak bisa, saya juga bisa cross check ke orang tuanya Pak, gitu Pak. Ya Bu, terima kasih. Kemudian Ibu, Ibu sudah paham betul nanti apa yang akan Ibu lakukan. Kira-kira pada kesempatan hari ini dari pertemuan kita Ibu datang ke tempat saya, kira-kira kesimpulannya apa Bu kegiatan hari ini Ibu? Ya berarti saya mau ini Pak, harus lebih sabar, kemudian ngasih tambahan untuk Chelsea supaya dia juga punya satu semangat gitu Pak untuk mengikuti pelajaran saya. Kemudian Bu, terkait dengan kegiatan ini nanti Ibu akan memberikan semangat dan komitmen dari Ibu sendiri terhadap rencana Ibu nanti apa Bu? Ya saya berkomitmen tidak menyerah Pak, maju terus. Terus lanjutkan berarti ya, terus dilanjutkan gitu ya. Pak, ya, itu Pak, lanjutkan terus kerja gitu Pak. Ya yang jelas kita harus bisa melayani ya Bu ya. Betul Pak. Kemudian yang selanjutnya Ibu, kira-kira siapa nanti yang Ibu ibaratnya yang Ibu menjadikan stakeholder yang menjadi untuk penanganan masalah ini, siapa saja yang nanti yang bisa membantu kegiatan pada komitmen yang Ibu lakukan nanti? Ya, yang jelas wali kelas Pak, karena wali kelas itu yang berhubungan langsung dengan anaknya. Kemudian orang tua. Kemudian ketika anak ini juga tambahan, otomatis saya juga harus berkoordinasi dengan waka kurikulum Pak. Ya, kemudian yang terakhir Bu, kan Ibu kan sudah di tempat kami dan sudah paham betul permasalahannya, kemudian sudah tahu rencananya nanti apa, komitmennya, siapa yang nanti yang Ibu istilahnya Ibu diajak untuk bekerja sama. Lah, selanjutnya kira-kira nanti kan Ibu melakukan itu ya Bu ya, berarti komitmen seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira tindak lanjutnya setelah ini nanti apa? Saya akan membuat jadwal tambahan Pak. Yang pertama bilang dulu ke waka kurikulum dengan wali kelasnya. Kemudian saya akan buat Pak jadwalnya itu Pak. Saya akan susun Pak, kemudian segera dilakukan Pak. Ya, Bu, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Ibu ini nanti bisa segera terselesaikan dan apa yang sudah menjadi rencana kegiatan Ibu terhadap anak Ibu tadi bisa segera terwujud dan mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Dan kita ketemu kembali pada kesempatan yang lain Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak atas sarannya. Ya. Kira-kira tahapannya tadi sudah sesuai dengan kita belum kita Bu? Kalau menurut saya udah Pak. Udah ya? Kan udah tanya tujuan, terus permasalahannya diidentifikasi toh, kemudian rencana. Ya. Habis itu tindak lanjut. Kemudian kira-kira kalimat-kalimat
kalimat pemantiknya sudah maksimal belum? Sudah istilahnya sesuai dengan harapan belum? Atau memunculkan istilahnya pertanyaan dari coaching itu apa istilahnya bisa mendalam enggak, Bu? Nek saya rasa kok tadi udah apa namanya udah di track yang benar ya Pak, pemantiknya udah pas gitu. Udah ya. Kemudian kira-kira ada hal-hal yang dirasakan ketika tadi, maaf, seperti ide baru itu ada muncul enggak, Bu, dari hasil coding? Gimana Pak? Contohnya gini, misalkan kan tadi identifikasi masalah udah, tujuan udah ditanya tujuan, kemudian identifikasi masalah. Ide-ide pemikiran yang tadi udah muncul belum, Bu? Ya, jadi misalkan sebelumnya saya nggak kepikiran kayak gitu. Kemudian dengan sendirinya, setelah dikompilasi munculkan enggak? Iya Pak, betul. Kalau saya tadi memunculkan ketika ya Bu ya, kalau saya tadi loh ya, sepertinya ketika saya menyampaikan ada anak yang inklusi, kemudian apa yang harus saya lakukan, berarti kan muncul ada umpan baliknya ada loh, Bu. Iya. Kemudian solusinya apa tadi juga sudah saya sampaikan juga. Kalau punyanya Ibu tadi, yang ini tadi terkait dengan memang ketika awal saya mengeksplor pertanyaan seputar itu memang dari Bu Silvi tadi menjawabnya hanya sebatas dia malas dan tidak mau dan sebagainya. Tapi akhirnya dengan kalimat pertanyaan saya berikutnya yang kedua atau ketiga kali tadi, akhirnya Ibu menyampaikan bahwasanya dengan cara seperti ini dia mau untuk belajar dengan cara apa tadi? Dengan cara Ibu memberikan pembelajaran di luar jam. Tadi sepertinya seperti itu ya, Bu ya? Iya. Jadi sudah memunculkan suatu istilahnya yang sebelumnya sebenarnya Ibu sudah tahu, cuman dalam artian sebelumnya Ibu kan caranya bagaimana, ya, kan tadi kan hanya sebatas itu terus, tapi akhirnya Ibu tahu menyampaikan dengan cara memberikan jam tambahan di luar jam kelas, kemudian dengan pendekatan tersendiri pada anak. Saya kira itu tadi untuk refleksi umpan baliknya seperti itu. Ya Pak. Saya kira seperti itu Bu, nanti diperjelas lewat nanti Bu Siti bisa menyampaikan. Oke Pak.